Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Arif Magassar dengan FPM 2435 Di sini saya akan melanjutkan ke bab 2, yakni semantik HTML dan accessibility. Capaian pembelajaran learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu menganalisis perbedaan antara kode HTML statis dengan representasi dengan hidupnya di browser. Menerapkan elemen semantik yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan kode dan peringkat SEO. Merancang formulir yang user-friendly yang aman menggunakan standar validasi HTML5 modern. Mengimplementasikan prinsip aksesibilitas A11Y agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna difabel maupun power user. Mengoptimalkan metadata halaman untuk interaksi media sosial dan mesin pencari menggunakan Open Graph dan skema Origi. The DOM, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya bahwa file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur. Sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen object model. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater, tempat para aktor benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body. Lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks tanpa transformasi menjadi DOM. JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node. Seperti div, p, dan text node, isi tulisan di dalam elemen menghubungkan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent. Elemen yang berada di dalamnya disebut child. Dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus adalah disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau menggunakan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek konter yang utama turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan, atau terlalu dalam, deadliness, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, Application Programming Interface. Untuk bahasa programan luar seperti JavaScript, ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman utama, seperti properti seperti inner HTML, text content, atau method seperti append child dan add event listener adalah jembatan disediakan oleh DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual tanpa API ini. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan hanya sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload,
atau menu drop down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja dari JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM thrashing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman dari flow dan mengecat ulang pixel-pixelnya. Bayangkan, jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik, tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React, atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yang yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat tepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu, meminimalkan kerja berat browser, meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di Vue Source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. Vue Source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element. Di developer tools, alat ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostis. Agnostik. Artinya, konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya, mesin cari seperti Googlebot juga menggunakan versi DOM mereka sendiri untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi. Bahkan teknologi modern memungkinkan kita untuk merender DOM di sisi server sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi dari data dari UI, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Semantik elemen mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman dan menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soak. Tag div adalah elemen non-semantik. Artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanya kotak kosong di generik ketika kamu kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan ini menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekecauan ini. Memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik, elemen seperti header, nav, main, artikel, dan aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dan dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey,
Ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman. Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini kok ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih padat pada teks dalam artikel dibanding teks di dalam esai atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema yang sama, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar. Seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil, menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi. Bukan hanya sekedar menata tampilan visual, manfaat semantik ini tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru yang harus memperbaiki bug di halamannya yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box, top, left, to, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun, jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form di dalam main atau tautan kontak di footer. Dengan intuisi yang cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam kode self document code, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, dokumen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen button versus div on click. Elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan div yang diberi event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkannya secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi secara standar secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan oleh platform web kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen. Mulai dari manusia, robot mesin mencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen yang lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Oke, lanjut ke bagian 3, Advanced Forms and Validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit
secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types seperti spesifik, seperti input type email, input type tel, input type date, hingga input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukanlah sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antara muka keyboard yang sesuai di perangkat mobile. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Selain itu, tipe tipe input browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti required patterns, min, max, dan step. Dengan atribut ini kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut required pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses berlanjut. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah Constraint Validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity.value missing atau validity.type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo classes CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid. Untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Salah atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau protes bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect elemen atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser bypass. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript adalah fitur kenyamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya input mengecekkan format data wajib dilakukan ulang di sisi server. Mengandalkan validasi klien sama saja dengan mengunci pagar rumah tanpa selotip. Dengan selotip, terlihat aman, tapi sangat mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak bisa dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik
harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen label yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut for dan ID. Klik pada teks label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik. Membuat pengguna lupa apa yang harus diisi, membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah yang digunakan adalah seni tersendiri untuk yang menggabungkan psikologi pengguna, desain, visual, dan ketelitian teknis. Lanjut ke bagian 4, Web Accessibility, jalan tol untuk semua orang. Web Accessibility yang sering disingkat menjadi ELI, Y, karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk menyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusif universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tetapi juga sangat membantu orang yang membawa koper. Orang tua dengan kereta bayi atau pesepeda di web ini, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dan caption membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar adalah screen reader, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara beruntun. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading, h1, sampai h6 dengan menggunakan dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antara bab dengan mudah. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukurannya dengan CS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik seharusnya dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol Tab, Shift, Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus harus logis, bergerak dari kiri ke kanan, dan atas ke bawah, mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser. Outline none, demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti. Membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selain itu, pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus. Atau bisa desainkan custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Karena elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti encoding, tabs, atau model dialog yang kita butuhkan. Kita membutuhkan bantuan WAI area, Web Accessibility Initiative,
accessible, rich internet application. Area adalah sekumpulan atribut khusus seperti area label, area expanded, dan area hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Teknologi bantu contohnya tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki text setting. Mungkin memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membaca sebuah button dengan menampakkan area label main menu. Kita memberi kita memberikan konteks yang hilang tersebut, namun aturan emas pengguna area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah accessible, gunakanlah itu. Gunakan area hanya sebagai penambal polyfill semantik ketika HTML native sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt text pada gambar yang seringkali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt text pada gambar yang seringkali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihat. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan, background atribut all harus dikosongkan agar reader melewati dan tidak membacakan image 0001 inci PNG yang mengganggu. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsi harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt text yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesannya dari konten visual yang kita sajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekedar himbauan moral, tetapi sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan L1Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas, yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang accessible biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur berapi. Jadi, jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek, melainkan jadikan sebagai prinsip dasar desain sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Oke, lanjut ke bab 5, bagian 5, SEO dan metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak diketemukan oleh orang lain. SEO bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser, berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen yang paling fundamental.
Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian (SRP), judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan rate secara drastis, yang pada gilirannya memberikan sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph. Open Graph Protocol. Pernahkah kamu membagikan link di WhatsApp atau Twitter dan melihat petinjau yang cantik lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari tag seperti Meta Property OG Image, Meta Property OG itu. Dan Meta Property OG Description. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Untuk mengoptimalkan OG Text adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu terlihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data atau skema ORG. Biasanya dalam format JSON-LD. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4,5 di halaman adalah rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4,5, dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippet di hasil pencarian, seperti rating harga atau resep makanan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robot text dan teks meta name robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep conditional URL, link rel canonical, juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Tag canonical memberitahu Google abaikan yang lain. Ini adalah versi original yang harus kamu ranking. Ini menjaga otoritas halamanmu agar tidak terpecah belah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui core vital metadata seperti metaname, sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengukur data skala halaman di perangkat mobile yang kini menjadi faktor ranking utama. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsi halaman yang lambat, bergeser saat dimuat, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head seperti preloading, font, atau DNS prefetch juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini. Tetapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkan dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang konteks kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang
Struktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Dalam Islam, menulis kode bukan hanya sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar dan lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML menggunakan elemen yang tepat untuk fungsinya. Misalnya menggunakan text button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu syai'in fi ma fi mahali ma, ma, ma- mahalihi yang merupakan definisi dari adl. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan adalah kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informal. Fokus pada bab ini, pada bab accessibility adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kisah sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling senyap dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna yang keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian budaya yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izatul darar menghilangkan kemudaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri dan batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi dan yang menjebak, atau intrusi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta salah transaksi dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membingungkan pengguna menghindari kesalahan. Kita menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik dan sirik. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis, penipuan kualitas, dan gharar ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten yang demi traffic. Struktur skema Oregi yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan, bayan, sehingga pencari ilmu dapat menentukan kebenaran dengan cepat dan akurat. Di lautan informasi sampah. Terakhir, konsep UDOM, dokumen objek model, yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah persaudaraan antara elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka lainnya ikut merasakan. Dengan demikian, menuliskan HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya ketentuan dari teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Kesimpulan struktur data fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia, mesin, dan manusia memahami konten kita.
Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar dari browser bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, tapi memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Kedua, semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat cepat di awal, tetapi juga menggunakan elemen semantik adalah investasi untuk SEO. Aksesibilitas dan keterbacaan kognitif. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Lalu yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah dilakukan browser. Construct Validation API dan tipe input modern email tail memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Aksesibilitas adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukanlah fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan area yang bijak, bukan serampangan. Rata-rata adalah wajah publik di luar apa yang dilihat pengguna di layar metadata bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil secara menarik saat itu dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Di bab 3, kita akan menyelami seni tata letak modern menggunakan CSS. Lalu ini adalah soal-soal nanti saya jawab nanti. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.